Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Najazara. Saya ingin menjelaskan tentang penaklukan Islam era dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yuk kita simak sama-sama. Dalam sejarah dinasti Umayyah yang bernama dinasti Umayyah adalah bernama asli Muawiyah bin Abi Sofyan. Ia mendirikan dinasti Umayyah di kota Damaskus. Dinasti Umayyah mempunyai kurun waktu 100 tahun. Dinasti Umayyah ini adalah dinasti Islam pertama yang berdiri pada tahun 661 Masehi dan berakhir pada tahun 750 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Abbasiyah ini memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, yang mempunyai keemasan di dinasti Abbasiyah yang ditandai dengan ada kemajuan filsafat, kemajuan kedokteran, kemajuan matematika, kemajuan astronomi, dan pendirian Baitul Hikmah. Ekspansi teritorial, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Oke, selanjutnya sekarang ada faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Di mana luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah ini, sementara komunikasi pesat dengan sulit yang dilakukan bersamaan dengan itu. Tingkatnya itu saling percaya antara penguasa dan pelaksanaan pemerintah sudah sangat terendah. Terus kedua ada profesionalisasi angkatan bersenjata. Mereka itu sangat tinggi angkat bersenjata yang bergantung dengan khalifah-khalifahnya. Ketiga itu ada keuangan negara sangat sulit. Keuangan negara sangat sulit itu yang dikeluarkan pada dinasti Abbasiyah itu mengeluarkan keuangannya itu sangat besar. Pada saat itu kekuatan militernya itu tidak sanggup untuk memeriksa atau pengiriman dari ke Baghdad. Terus keempat ada gaya hidup mewah pada para khalifah. Gaya hidup mewah para khalifah itu gaya hidupnya tidak saat zaman ini ya teman-teman. Contohnya itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya, suka berboros uang negara. Sifat inilah yang tidak suka pada masa dinasti Abbasiyah. Kelima, dan tidak adanya ketentuan yang sangat tegas mengenal sistem pengangkatan khalifah. Ia ini berjuang untuk berebut kekuasaan pada calon khalifah. Ada faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Satu, ada pergantian khalifah dilakukan melalui garis keturunan. Pergantian khalifah dilakukan melalui garis keturunan ini, jadi khalifahnya itu bergantian, seperti kayak Utsman bin Affan berganti menjadi khalifah gitu. Terus terjadinya persaingan antara keluarga khalifah. Persaingan antara keluarga khalifah ini, dia itu bersaing antara keluarga khalifah dan bersaing dengan antara keluarga khalifah pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Ya, dia saling bersaingan gitu. Kemudian ada mengandung konflik politik.
dalam konflik politik ini, yaitu membentuk dinasti Abbasiyah yang menjadi konflik dari Ali bin Abi Thalib. Keempat, ada Syiah dan Khawarij menjadi gerakan oposisi itu yang mengganggu stabilitas dinasti Umayyah. Terus kelima, ada suku Arabia dan Arabia Selatan meruncing kembali. Ini pada dinasti Umayyah ini, dia itu berusaha untuk penumpasan para pemberontakan, menghabiskan daya waktu dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah itu sangat. Sekarang ada lembaga pendidikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Kutab. Kutab ini berpendidikan dasar sewaktu agama Islam. Sebelum belajar Al-Quran, itu para dinasti Abbasiyah itu mempelajari kutab tersebut ini. Terus kedua itu ada pendidikan. Pendidikan itu pada masa dinasti Abbasiyah, dia itu menyiapkan anak didiknya ini untuk melaksanakan tugas-tugas harian untuk anak muridnya. Atas pemikiran tersebut, khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan untuk pendidikan rendah ini agar anak-anaknya itu bahwasanya agar pintar gitu. Terus ketiga, ada tokoh-tokoh kitab. Nah, tokoh-tokoh kitab ini itu berkembang pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat untuk diikuti dengan penulisan kitab-kitab di dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi di tempat berjual beli kitab yang ditulis sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang untuk para santri. Keempat, ada rumah-rumah para ulama. Nah, pada dinasti Umayyah ini dulunya itu ada rumah-rumah para ulama agar para santri itu bisa belajar ke rumah-rumah para ulama. Rumah para ulama itu ini untuk memainkan peran penting dalam memastikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal pemularaan Islam. Rasulullah misalnya pernah menggunakan rumah Al-Alqam bin Al-Alqam sebagai tempat belajar mengajar tentang dasar-dasar agama yang baru membacakan ayat-ayat yang diturunkan. Jadi seperti baru belajar kalau sekarang kan kayak masuk TK ya. Kalau ini para rubah itu seperti belajar tentang dasar pendidikan agama itu lah. Pendidikan dinasti Umayyah. Nah, yang pertama itu kutab, sama seperti dinasti Abbasiyah. Kutab ini berasal dari katabah yang berarti menulis atau tempat menulis. Oleh karena itu, kutab merupakan tempat di mana anak-anak membaca, menghafal Quran, dan memahami dasar-dasar tersebut. Ya. Kelebihan dinasti Abbasiyah ini lebih inklusif terhadap berbagai etnis, kemajuan ilmu, pengetahuan dan budaya, administrasi maju
yang sangat maju. Kekurangan dinasti Abbasiyah ini, ekspansi militer menurun, konflik internal, akhirnya mudah diserang musuhnya. Dinasti Umayyah. Sedangkan ada dinasti Umayyah, kelebihannya itu ekspansi wilayah yang sangat luas, penyebaran Islamnya itu cepat, pemerintahan terorganisasi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.